Aku kan kadang kalau habis dimarahin itu aku sholat, terus tiap pagi aku baca ini ayat kursi kalau mau kerja, pokoknya mau kerjain apa aja aku baca ayat kursi, pokoknya sampai aku selesai itu ayat kursi nggak pernah, itu pokoknya nggak pernah stop kayak gitu. Nah Hmm. alhamdulillah aku minta izin sama nenek ya, Hmm. nenek kan sembahyang, nenek kan sembahyang kan, aku juga harus sembahyang loh, dosa kalau aku nggak sembahyang kayak gitu. Hmm. Terus Hmm. kalau kamu sembahyang itu berapa kali sehari itu? Lima Hmm. kali, tapi kan yang malam 2 kali, yang siangnya 3 kali gitu. Hmm. Berapa waktu, berapa menit gitu kan? Hmm. Ya ada yang 5 menit, ya 10 menit lah paling itu gitu. Ya udah Hmm. udah nggak apa-apa. Pagi. Lagi, Loh, bangun tidur toh? ya buat gue ini lagi nyuci toilet. Oh, rajin sekali ya, Mbak ya. Ya kalau nggak rajin ya nanti dipecat. Ah, oke, percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube, Mbak ya. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kali ini. Oke, apa yang bisa saya bantu, Oke, Mbak? Monggo. enggak gini mbak, aku kan itu bulan Mei, Piye, piye, piye? finish kontrak itu bulan Mei aku Finish kontrak tahun bulan tahun Mei tahun piro? Bulan Mei udah lewat. 2024. 2024, Itu oke. 6 tahun, aku pas 6 tahunnya itu. Nah Oke. terus aku kan mau, tapi paspor habis bulan April April kapan? 2024. April 2024, oke, terus? Nah terus aku kan mau pulang, mau cuti karena aku belum pernah cuti. Mau cuti berapa lama? Aku sih cuma dikasih 17 hari, tapi aku minta 21 hari, maksudnya 3 minggu sama Pak Bos. Tapi Oke. nggak tahu balik di sini apa enggak. Tapi kalau ya di sini ya itu aku harus bayar yang 4 hari. Gitu, oke. Berarti gini, Hmm, sampean balik ke sini kasarane kalau cuti bulan 10 balik ke Hong Kong itu kan bulan 11, kayak gitu kan? iya, O- tanggal tanggal 7 katanya, kayak kata itu 22 sih aku keluar. Oke, berarti kan tahun ini kan berarti sampean pulangnya. Iya, udah Oke. 2 bulan lagi lah. Berarti saya hitung Hmm, dulu ya, Mbak ya. Berarti sampean oke. paspor habisnya itu kan April tahun 2024. Ya enggak? Sampean 2024. balik ke Hong Kong itu taruhlah bulan November, bulan 11 kayak gitu ya. Iya 11. benar. 11 rolas siji loro telu papat. Kalau sampean Mei. Oke, berarti sampean sampean harus renew paspor dulu baru sampean pulang Indonesia. Ben sampean nggak ketar-ketir nanti kalau sampean masuk ruangan nanti sampean ditanya diinterogasi. Nanti sampean malah tambah bingung, tambah koplok kayak gitu. Belum pulang aja sampean ini udah Iya iya itu yang bingung. aku takutkan kayak gitu, makanya aku bingung mbak. Nggak usah bingung, nggak apa-apa. Karena 6 bulan sebelum sampean proses pulang ke Indonesia itu sampean harus renew paspor dulu. Kalau enggak nanti sampean ribet karena perjalanan ke luar negeri untuk paspor Indonesia, paspor tidak kurang dari 6 bulan. Terkecuali kalau sampean dari negara manapun mau pulang ke Indonesia, paspor kurang dari 6 bulan, itu enggak ada masalah. Tapi kalau sampean dari Indonesia mau keluar, itu paspor harus cukup minimal tidak kurang dari 6 bulan. Oh iya iya iya, makanya Heeh. ini kalau seandainya aku bulan ini bikin itu bisa Mboten nggak apa-apa saged, ya kan? Mbak, nggak bisa. Karena kan syarat untuk bikin paspor sampai 6 bulan sebelum paspor habis baru bisa booking. Terkecuali, nah ini ada pengecualian ya. Kalau sampean sudah ada booking paspor, sudah booking tiket, sudah ada jadwal pulang, pulang dan pergi, baru sampean bisa datang ke KJRI untuk dipercepat untuk pembuatan paspornya kayak gitu. Oh tapi semalam itu Pak Bos aku tuh bilang katanya suruh bikin paspor dulu, pokoknya bulan ini harus bikin paspor dulu baru beli tiket kayak gitu. Oke, kalau begitu minta Pak Bos untuk nulis surat ke KJRI Hong Kong ya. Untuk pengajuan Hmm, sampean bikin
proses renew paspornya dipercepat dengan alasan sampean akan cuti dari bulan kapan sampai bulan kapan, kayak gitu loh ya. Jadi nanti kalau ada surat landesan dari permintaan dari majikan, jadi itu yang akan sampean bawa ke KJRI untuk ditunjukkan, disodorkan kayak gitu. Mudah-mudahan sampean diberi kemudahan, kelancaran dengan adanya surat landesan dari majikan kayak gitu. Majikan, oke, amin. Begitu ya Mbak ya, oke. Jadi nggak usah bingung, nggak usah galau. Jadi biar sampean tenang. Dari kemarin sampai nggak bisa tidur. Lo lek kuru nongko sampean lek gak iso turu. Ya bisa 6 tahun, hampir 6 tahun belum pernah pulang, belum pernah cuti. Oh, pantesan. Kangen sama anak. Kok cuma 3 minggu ya mintalah 3 bulan gitu. Boro-boro ini aja 7 bulan ini kan rumahnya gede banget, Cek. Oh, sampean strong ya. Rumah dua tapi aku dikerjain sendiri. Jadi sehari rumah ini kayak gitu. Ada 10 orang, ada 10 toilet. Tapi lancar kan gajinya? Ya alhamdulillah lancar, cuma kadang ya Pak Bos masih uang bonus kadang 1.000, kadang 1.500, tapi nggak tahu itu nggak ketahuan sama Bu Bos. Nah, Bosnya aku tuh pelit banget. Yang pengertian itu cuma Pak Bos. Pak Bos, oke, penting dilakoni, dijalani, penting kan sampean niatnya nyambut gawe. Nah, harapan dan doanya kan sampean diparingi kesehatan, kayak gitu loh Mbak, ya enggak? Iya, yang aku nyaman di sini kan punya kamar sendiri, boleh sholat, punya kamar sendiri, kamar mandi sendiri kayak gitu. Aku nyaman di sini. Nah iya wes. Rumah gede juga, tapi aku banyak duduknya sih. Kadang kalau udah satu kamar bersihin, aku duduk di tangga kayak gitu istirahat. Iyalah nggak apa-apa, nyaman nyambut gawe kerja. Jadi bosnya walaupun kerja capek, tapi kalau satu bosnya loman, dua majikan nggak cerewet, cocok karo gajine kayak gitu kan ya wes wajar toh Mbak. Yang penting sampean harus banyak healing, ben gak jenuh, ben gak bosen. Cari. Aku nggak pernah healing. Aku liburnya hari Sabtu, tidur di rumah, keluar jam 2, pulang kadang jam 3, jam 4, tidur lagi kayak gitu udah orang capek. Malas aku nggak suka jalan-jalan, saya bagian Sabtu kan nggak ada temen. Nggak apa-apa lah, yang penting duit ngumpul toh. Penting kalau ya, alhamdulillah. Kalau keluar itu ya pijet-pijet kayak gitu. Jadi awake di servis ben gak bobrok, makanan juga harus dijaga. Karena kan kalau makanan sih kalau sini sih makanan sih terjamin, maksudnya makanan sih enggak itu, aku masak sendiri kadang masakan Indo. Gitu. Oke, siap wes pokoknya sampean tinggal banyak bersyukur aja. Rezeki golek nek Indonesia wangel Mbak, makanya sampean harus makanya harus sabar telaten. Izin dulu sama suami cuma 1 kontrak, ini udah 3 kontrak, mau 4 kontrak. Loh kok dibolehin sama suami melanggar 2 kontrak? Suami aku kan dulu kan itu kecelakaan, tangannya itu di platina kan, dioperasi. Jadi dia nggak bisa kerja. Jadi sekarang ya cuma ngurusin anak aku udah di rumah, jagain anak. Sama aku udah bikinin toko sih kecil-kecilan buat usaha suami aku. Ya wis. Mudah-mudahan sampean berkah barokah dari tulang punggung. Iya, amin. Umur berapa tuh ini? Sampean umur berapa? Umur berapa? Umur 30. 36. Wis dilanjut sampai 10 tahun di situ, umur 40 sampai pensiun, bikin usaha di Indonesia, tabungan yang lumpuk, wes. Anak udah gede. Wes kayak gitu wes sampai SMA kelas 1. Nah ya, SMA kelas 1 3 tahun lagi lulus SMA kuliah wes selesai. Umur masih 30, 10 tahun lagi 40 wes ditoto. Kalau majikan baik kayak gitu kan wes sampean, yang penting jaga kesehatan aja. Iya, amin, alhamdulillah. Makasih ya Cek. Wes rezekine sampean. Wes pokoknya pesan saya itu Mbak ya, sampean minta surat landesan dari majikan, pengajuan bahwa sampean mau dipercepat untuk bikin renew paspornya karena sampean mau pulang cuti ke Indonesia kayak gitu ya. Jadi kalau majikan padahal sih sama agent udah di-bookingin bulan depan tanggal 10 udah booking, tapi Pak Bos aku itu khawatirnya kayak gitu. Nanti kalau udah beli tiket kamu nggak jadi pulang,
kayak gitu. Terserah lah, nggak usah terlalu banyak khawatir kayak gitu. Yang penting satu-satu Iya makanya kan dulu. bulan 10 nggak apa-apa, bulan bulan depan nggak apa-apa ya udah dibookingin Iya sama nggak. agent Oh, kemarin aku. oh gitu. Ya nggak Tapi apa-apa. sama Pak Bos itu kayak nggak percaya gitu, terlalu itulah nggak terlalu mepet kayak gitu. Terus Heeh, bulan ini kan bisa gitu, dipercepat ya. heeh. Ya berarti ya sampai nurutin Pak Bos saja. Aku sudah datang ke KJRI Pak Bos. Terus saya suruh datang bulan depan. Ini sudah ada jadwalnya. Kayak gitu no. Kalau Pak Bosnya nggak percaya, ya Pak Bosnya diajak aja ke KJRI biar Pak Bosnya sendiri yang ngomong sama Bapak KJRI. Kayak gitu loh Mbak. Lah enak toh Mbak. Iya iya. Kayak gitu aja ya. Iya harusnya kayak gitu, tapi Pak Bos aku itu sibuk banget orangnya, laki perempuan itu sibuk semua. Kalau sibuk ya udah Pak Bos Jadi kamu itu apa-apa sih. biasanya orang, iya biasanya itu pasrahin ke agent, suruh Mm-mm. agent yang ngurusin kayak gitu. Jadi semua extend visa semuanya itu agent yang ngurusin, aku Hmm. tinggal tanda tangan aja. Ya wis lah, berarti kan Pak Bosnya baik, perhatian sama sampean, kancong. Iya alhamdulillah sih baik. Mm-mm. Iya kadang itulah, kadang anak aku lagi sakit ya dikasih 3.000 kayak gitu, tapi Waduh. nggak istrinya nggak tahu. Waduh, Kalau istrinya tahu malah nanti gaji aku dipotong lagi. loman banget ya Mbak, Pak Bosnya. Kalau menantunya itu ngasih 100 tiap Sabtu aku libur Wes, buat oke. jajan. Kaya sampean. Ya kan rumah satu kan nggak bayar aku, nggak gaji aku kan kerjanya sama, jadi maunya 3 hari. Jadi ya mereka ngasih, cuma kadang aku finish kontrak dikasih 2.000 gitu sama menantunya. Oke, wis Ya berarti alhamdulillah banyak itunya dari luar kayak gitu. iya, banyak Kalau ya. kakek nenek mah nggak pernah. Kalau kakek nenek cuma hari raya doang 50. Udah ya udah disyukurin aja. Yang penting mereka baik sama aku udah. Dulunya aku nggak boleh sholat, nggak ngecek. Tapi Terus? kan aku nyuri kayak gitu. Jadi kan pas lagi sujud dipanggil gitu sama nenek. Terus habis sekarang alhamdulillah si nenek udah baik, udah sholat belum. Kalau sholat dulu baru ngerjain kerjaan kayak gitu. Jadi aku nggak manggil kayak gitu. Nenek aku sekarang alhamdulillah baik. Wis, alhamdulillah. Udah bebas. Perlu waktu berapa lama itu untuk menyadarkan nenek bahwa sampean untuk diberi kasih waktu untuk sholat itu perlu waktu berapa lama Mbak? Mungkin di sini berapa bulan aku ya. Oh masih baru Aku sampean? nangis si nenek aku itu anaknya habis setiap hari aku nangis karena aku nggak bisa bahasa kantonis mah, aku bisanya bahasa Inggris. Jadi nenek aku ngomong apa aku nggak tahu apa, cuma aku nangis aja deh. Udah jangan nangis katanya, udah nangis sedikit nangis katanya. Aku kan lemah banget kalau sedikit nenek aku marah itu aku nangis. Terus itu aku kan kadang kalau habis dimarahin itu aku sholat, terus tiap pagi aku bacain ya ayat kursi. Kalau mau kerja pokoknya mau kerjain apa aja aku baca ayat kursi, pokoknya sampai aku selesai itu ayat kursi nggak pernah, itu pokoknya nggak pernah stop kayak gitu. Alhamdulillah aku minta izin sama nenek ya. Nenek kan sembahyang kan, aku juga harus sembahyang loh, dosa kalau aku nggak sembahyang kayak gitu. Terus kalau kamu sembahyang itu berapa kali sehari itu? 5 kali, tapi kan yang malam 2 kali, yang siangnya 3 kali gitu. Berapa menit gitu kan. Ya ada yang 5 menit, ya 10 menit lah paling itu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau si kakek semuanya itu nggak apa-apa, cuma nenek yang bermasalah dulu. Tapi alhamdulillah sekarang udah baik banget. Mulai kerja berapa lama sampean di situ? Pembantunya yang dulu ya nggak ada yang finish kontrak, kadang cuma 1 tahun, terus ada yang 7 bulan, terus ada yang itu yang kemarin yang sebelumnya aku tuh Mbak Mus itu cuma 2 tahun, terus tapi dia mau nambah, tapi si nenek nggak setuju, nggak cocok sama dia. Jadi dia nggak mau. Sama aku padahal aku sebelum dimarahin ya, aku orangnya itu diem, banyak diemnya. Kalau dimarahin aku nggak pernah ngomong balik atau apa, itu nggak pernah aku. Jadi aku mending diem, minta maaf udah, walaupun aku nggak salah aku tetap minta maaf udah, kayak gitu aja. Alhamdulillah sekarang aku bebas, mau sholat mau apa aku bebas. Puasa ya, makanan pokoknya kamu punya makan banyak, kalau enggak nanti nggak bisa kerja, kamu pingsan. Iya tapi kan udah biasa ini, udah nggak apa-apa ya, aku ntar makannya banyak kayak gitu. Kekuatan. Kalau pagi itu bener-bener ya, kalau pagi itu bener-bener bangun ya jam 4 tuh bangun makan. Iya. Kekuatan doa dari surat Yasin ya Mbak, sampai dongani terus jadi majikan lilih ya.
luluh ayat kursi, aku baca ayat kursi. ayat kursi. Jadi Ah. pokoknya buka jendela itu loh ya. Dari awal buka jendela semua rumah itu yang dalam pikiran itu semua keluarga itu ada di dalam pikiran aku gitu. Jadi kayak bos aku, pak bos aku, nenek, kakek itu semua ada di pikiran aku pas aku baca ayat kursi itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang mereka nggak pernah yang namanya marah-marah sama aku atau apa itu enggak. Dari aku vakum cleaner aku udah ganti loh 6 kali vakum cleaner. Aku yang dulu itu nggak pernah loh namanya beli vakum cleaner itu yang murah, jangan yang murah ya. Kan tahu kalau kamu itu tangannya itu sering rusakin katanya. Kamu beliin yang murah katanya. 600 paling itu. Padahal aku bilang, bos kalau mau tidak itu potong gaji aku tuh nggak apa-apa. Orang aku emang sering rusakin. Kalau piring-piring itu malah aku nggak pernah mecahin. Tapi kalau barang-barang yang mahal malah aku merusakin itu kayak mesin cuci 1 kali, mesin pengering 1 kali gitu, tapi nggak apa-apa sih. Kalau aku nggak marah gitu. Orang namanya mesin udah rusak mau gimana lagi kayak gitu. Gitu. Ya wis. Berarti kekuatan dari ayat kursi ya Mbak ya, yang mampu melembutkan hati majikan. Jadi ini bisa juga untuk sharing ke teman-teman yang masa-masa adaptasi, masa-masa tersulit kayak gitu kan. Jadi kalau kita niatnya kerja capek kan nggak apa-apa toh Mbak. Yang penting majikan kan nggak ngomel, nggak cerewet. Iya benar. Iya enggak kayak gitu. Hampir tiap hari Mbak aku nangis beneran kalau dimarahin sama nenek aku nangis beneran. Nangis di depan mereka aku nangis, aku minta maaf kayak gitu. Tapi mau gimana aku emang nggak bisa bahasa Kantonis gitu. Kenapa kamu nggak belajar sampai sekarang aku nggak bisa ngomong bahasa Kantonis. Aku paham mereka ngomong apa tapi aku nggak susah ngomong. Susah ngomongnya. Kalau mereka ngomong kayak gitu, pokoknya sekarang kita harus ngomong bahasa Kantonis biar Caca itu kapok katanya. Tetap aja aku bilang ngomong balasnya pakai bahasa Inggris. Orang kalau nggak bisa ya jangan dipaksa dong. Enggak harus dipaksa. Ex mana? Ex Singapura sampean? Aku ex Singapura. Ex Singapura berapa tahun? 6 tahun lah ya. Oh iya, the best lah ex Singapura 6 tahun ya nih. Malaysia 2 tahun. Dulu kan aku kerja di Singapura ya. Itu kan sering saya ajak jalan-jalan ke Malaysia loh. Malaysia kayaknya tempatnya enak banget gitu kan. Habis itu aku pengen nyobain ke Malaysia cuma 2 tahun terus udah pulang. Habis itu aku ke Singapura lagi. Habis itu mau ke Taiwan. Katanya ke Taiwan aku katanya kena darah kotor gitu ya. Aku udah mau terbang di medical lagi katanya itu cuma darah kotor nggak jadi. Terus nggak jadi. Terus katanya paspor aku karena aku pernah datang ke Taiwan padahal aku belum pernah datang ke Taiwan. Aneh-aneh aja. Terus habis itu aku nyobain ke Hongkong aja lah gitu. Sampai sekarang malah 6 tahun ninggalin Hongkong. Aku bilang sama bos aku, bos sekarang kok I love Hongkong ya gitu. Aduh payah. Cina Hongkong. Love Hongkong aja. Iya, sekarang love Hongkong. Aku bilang gitu nggak mau tinggalin Hongkong aja. Kalau aku belum punya suami, belum punya anak, mungkin aku tetap tinggal di sini ya bos. Iya lah, kamu kerja di sini sampai tua juga nggak apa-apa katanya kayak gitu. Padahal aku loh kerjanya nggak bagus, kadang males. Iya emang kamu itu males, tapi kita sukanya kamu itu kalau salah sedikit aja kamu minta maaf gitu. Kalau yang dulu tuh nggak pernah minta maaf katanya. Kalau aku kan langsung kayak itu bikin baju kena gosokan ya terus gosong ya, aku langsung minta maaf. Jadi itu juga aku turun ke bawah, bos aku bikin kayak gini, ya udah itu maaf ya nggak sengaja gitu. Keren. Semangat ya, sampai. Alhamdulillah lah sekarang semangat, pokoknya semangat. Alhamdulillah. Oke, kontrak keempat ya, wes mudah-mudahan sampai selalu diberi umur panjang, sehat walafiat, rezeki ini lancar, orang-orang di sekitar sama sampean itu baik, sayang. Jadi biar sampean soalnya menjadi tulang punggung itu nggak mudah kalau kita kerja dapat majikan yang super cerewet, super jahat kayak gitu kan. Ya, jadi untuk mengalahkan. Iya kadang ya suka kasihan sih sama mereka. Ada temen aku itu yang satu rumah ada 3 cece itu yang jaga neneknya. Aduh minta ampun dia setiap hari komplain, kasihan dia. Neneknya bilangnya mau miule tiap hari, jadi dia tiap hari cuma nangis doang. Tapi udah ambil 1 tahun sih. Padahal bahasa pinter loh, orang ex Taiwan. Ya. Kasihan, yang sabar aja lah itu.
Mungkin dulu di Taiwan kan sudah merasain enak Mbak. Jadi sekarang nyampe Hong Kong dapat yang nggak enaknya. Biar lebih banyak bersyukur Iya, kali. dulu dulu di Taiwan sampai dapat suami orang Indonesia sih, cuma kerja Hmm. sama-sama di Taiwan gitu. Tapi Hmm. sekarang udah cerai. Jadi Hmm. sekarang tulang punggung, punya anak satu masih kecil. Jadi Hmm. malah sekarang di sini kerjanya nangis-nangis terus tiap hari. Suruh Suruh semangat. ke kebun lah, jaga anjing, padahal di kontrak nggak ada. Maksudnya kayak nyangkul kayak gitu. Suruh semangat lah. Kasihan Kan aku kadang. nggak Iya, suruh aku semangat kasih aja. semangat, tapi dianya kayak gimana ya, kayak katanya malah mau balik ke Taiwan lagi Oh kalau ya. habis kontrak ini. Berarti kan hatinya dia nggak full heart untuk mempertahankan di Hong Kong. Kalau istilahnya rambiang rono rene kan berarti kan dia nggak fokus untuk menaklukkan kota Hong Kong kayak gitu kan. Jadi ya Tapi kalau dari awalnya niatnya pacar benar-benar nggak baik, memang itu hasilnya juga nggak baik sih ya, Cek. ya Niatnya iya. kesini datang ke Hong Kong mau dapat orang Hong Kong, dapat sipit Mm-mm. sipit sini. Mm-mm. Ya kan niatnya udah nggak baik kayak gitu. Oh, niatnya Jadi kepengen sekarang dapat sipit. gaji utuh tapi dia dapat sampingan dari luar kayak gitu, ya sama aja nggak berkaya kan. Oh iyalah, ya wes biar Jadi makanya dijalani. kita, Mm-mm. iya makanya sekarang aku ngomongin sama dia, sekarang kamu punya anak perempuan, yang penting kamu sekarang dapat gaji, udah kayak gitu aja, disyukurin aja, nggak usah neko-neko, nggak usah pengen dapat orang sini itu, jangan. Niat awalnya kamu kesini itu apa? Kalau kamu niatnya itu tinggal jual diri aja udah, senang gitu, ya kan? Yes, betul sekali wis pokoknya jenengan ini wejangane top markotop, sangat bermanfaat sekali Ya wis. makanya aku Mm-mm. bukannya aku ngejerumusin dia jadi itu, dan niatnya apa udah nggak bagus ya otomatis kalaupun udah nyatutnya kan gitu, oh, niatnya ini nggak bagus, ini mau nyari ipit gitu kan, ya udah malah udah kena tipu, terus pokoknya banyak lah, Banyak musibahnya. dia dapat pelajaran banyak musibahnya benar sumpah. Mm-mm. Dia bukannya belum habis potongan udah kena tipu, Ya wis. Iku kan itulah. pola-polae dhewe to, Mbak. Dadi ya wis kita sebagai teman kalau bisa diingatkan ya diingatkan, kalau nggak bisa diingatkan ya tinggal ditonton aja kayak gitu alur ceritanya. Tapi alhamdulillah saya sekarang udah sadar dia. Tiap hari aku ngomongin sama dia. Sekarang pokoknya kamu punya anak perempuan, sekarang kamu fokus kerja, udah disyukurin aja rezeki kamu segitu, ya udah segitu aja, udah berkah, aku bilang gitu. Yes, Gak usah betul. neko-neko, aku bilang gitu. Oke. Itu ada uang makan, kalau nggak ada uang ya udah diam, aku bilang gitu. Ya, betul sekali. Wis pokoknya harus bisa memanage keuangan, wis ngati-ngati negarane uang, Mbak ya. Kalau kita bukan udah, Taiwan, makanya. Taiwan Iya, kabur banyak agen yang nampung, Iya, kalau di sini nggak ada. iya benar. Aku itu apa? Aku minta apa sama suami aku itu kemarin, aku kirim pohon singkong. Aku tanam tuh di belakang. Itu kakek aku kan banyak itu pohon pisang itu kan. Kalau itu jantung pisangnya itu, kamu mau nggak? Ih mau banget. Jadi, kamu makan sama sambal itu aja udah enak banget ya. Iya dong, Indonesia ini punya makanan. Emang kamu nggak pahit itu nggak pahit? Yang lain enak banget lagi, mau nyobain gitu. Alah, terus banget kayak gitu kelihatan cili semua. Itu nandur itu pohon pisang aku singkong di belakang. Daerah mana Singkong sampean di kok bisa pohon. nanem? Hah? Sampean tinggal di daerah mana kok bisa nanem pohon tanduran? Lamjun. Lamjun itu daerah mana ya, Mbak? Kok aku ora Taipo. paham. Oh, Taipo. Weh, gede omahe, Mbak. Iya emang gede, 1 2 3 4 1 3 2 1 2 3 4 1 2 3 4, jadi 8 lantai loh. Waduh, wis kaya raya. Wis muga-muga sampean Iya. diparingi umur panjang, sehat walafiat, berkah barokah, Mbak ya. Amin. Wis pokoknya. Amin, Oke. amin. Terima kasih hari ini sudah berbagi informasi dan tips-tipsnya dan doa-doa untuk membuka kelembutan sang majikan, sang pasangan, yang penting jangan sang mantan. Gak punya mantan. Nggak punya mantan. Oke, senang sangat ya Mbak ya, udah berbagi ya. Sehat selalu Mbak ya. Mudah-mudahan Amin, sampean amin, ya Allah. diparingi lancar Berbagi. pulang ke Indonesia. Oke, suan sangat Mbak. Yuk, assalamualaikum. Bye bye. Yo, Waalaikumsalam. Ini teman-teman ya, tips yang baru pertama kali kita dapatkan. Mbaknya ini bisa menaklukkan majikan yang awalnya itu nangis gak kerasan karena majikannya super
rewel, bayi, kakek, nenek ada, sinsang dadai, pokoknya 6 dewasa lah kayak gitu. Rumahnya gede, terus 3 lantai loh, teman-teman sendiri kan dengar toh. Habis itu majikannya mampu bertahan sampai sekarang, majikannya loman, terus semuanya tuh nggak nyinyir, malah si bubunya, si neneknya itu ngizinin untuk mbaknya sholat. Dengan apa? Setiap pagi membuka semua jendelanya, terus disebutin untuk apa, berdoa ya, ayat kursi. Dalam ayat kursi itu, dalam ingatan, dalam doanya, dalam pikirannya, itu semuanya ada majikannya. Jadi alhamdulillah berkat doa dari ayat kursi, majikannya menjadi lebih lembut, lebih mengerti, lebih menghargai. Jadi mbaknya walaupun kerja capek, nyaman kayak gitu. Mudah-mudahan tips ini juga bisa untuk berbagi, bisa untuk dipakai juga untuk teman-teman yang mungkin lagi masa-masa adaptasi, masa-masa tersulit menghadapi majikan Hongkong yang super cerewet kayak gitu ya. Wis pokoknya semuanya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kalau yang baik ya kita pakai, kalau enggak ya baik ya kita tinggalkan kayak gitu aja ya. Sangat sudah mendengarkan dan see you the next video. Bye bye.